sekarang ada di mana, Nak? Biar Umi aja yang kesana. Iya Umi, tapi sekarang Rehan ada masalah. Rehan butuh bantuannya Umi. Masalah apa? Cepat katakan. No, dia no. Coba ikutin, jangan sampai hilang. Pak Rehan sama Bu Afifah baru aja pindah ke kampung saya. Nah, saya tahu alamat ini dari buku nikahnya. Maksud kedatangan saya ke sini, Pak, mau nanya apa benar Bu Afifah sama Pak Rehan sudah menikah? Capek banget nih. Enaknya mandi ya. Ini udah jam segini. Harusnya Umi udah sendirian di kamar. Jangan-jangan itu Rehan yang nelpon. Apa mungkin itu telepon dari Rehan? Ya Allah, mudah-mudahan Teh Elis nggak curiga. Nomor baru. Ini pasti nomornya Rehan. Rehan, ini kamu kan, Nak? Ibu sangat rindu sama kamu, Nak. Halo? Kok ngomongnya halo? Kalau Umi yang ngangkat, biasa ngucapin salam. Ya Allah, jangan-jangan ini bukan Umi. Halo, selamat malam dengan Ibu Marwah. Sial, ternyata bukan Rehan. Perkenalkan Ibu, saya dengan Budi. Saya ingin menawarkan program asuransi jiwa dari Asuransi Pratama. Apa Ibu ada waktu sebentar? Biar saya bisa menjelaskan paketnya, Ibu. Ngapain sih? Kamu telepon malam-malam? Kayak tidak ada hari esok aja. Saya tidak butuh asuransi. Aku pikir Rehan tidak taunya marketing asuransi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Untung Marwah saya belum selesai dari kamar mandi. Sebaiknya aku segera keluar sebelum Marwah tahu aku masuk ke kamar. Ternyata bener. Ini nomornya Rehan. Tapi pasti tadi Teteh nggak tahu kalau ini nomornya Rehan. Sebaiknya saya hapus aja ya. Sebelum nanti Abah sama Teteh ngambil handphone saya. Udah berhasil dapetin nomor teleponnya Rehan. Sep, ternyata eta teh bukan Rehan yang telepon, tapi marketing asuransi. Teteh tuh kumaha sih? Teteh nggak mikir, bodoh. Marketing asuransi, malam-malam begini marketing asuransi. Ada aja itu tuh si Rehan, begitu yang nerima bukan si Umi, dia bilang dia marketing asuransi. Saya tuh coba pikir, asuransi kantornya udah tutup dari tadi jam 5 juga tutup. Mana malam-malam begini masih marketing asuransi. Kalau gitu, Tata dibohongin gitu sama anak sendiri. Pak Asep bilang juga apa? Rehan itu anak durhaka. Ya. Enak saja Asep teh kalau ngomong, biar bagaimanapun juga Rehan itu anaknya Teteh. Jangan menghina ya. Teteh harus dapetin nomor itu.
Bawa sini teleponnya. Bawa sini teleponnya. Ini nomornya Rehan kan? Iya kan? Kenapa pengen buru-buru dihapus? Hah? Pasti dari Rehan. Bukan, Mbah. Umi nggak tahu tuh nomornya siapa. Umi juga nggak kenal kok. Alah. Udah ketangkep basah masih mau ngeles. Ya terus kenapa? Hah? Kalau nomor tidak dikenal kenapa buru-buru mau dihapus? Hah? Umi pikir Abah tuh bodoh? Hah? Ya? Umi jangan begitulah. Ini nomor Rehan kan? Awas kamu ya Marwah ya. Kalau sampai ketahuan itu nomornya Rehan, tinggal liwai. Habis. Mas Rehan, kenapa? Tadi yang angkat telepon bukan Umi ya? Iya. Aku tahu soalnya dia ngomongnya bukan assalamualaikum tapi halo. Suaranya juga kayak suara Uwa. Ya Allah. Aku langsung pura-pura aja jadi marketing asuransi. Untung aja kamu gak keceplosan. Telepon lagi. Ini Umi nelfon lagi. Kayaknya Umi tahu tadi aku nelfon, makanya dia nelfon balik langsung. Rehan! Astagfirullahaladzim, ini Abah. Aku nggak boleh ketahuan sama Abah. Halo, selamat malam Pak. Dengan saya Budi, ada yang bisa saya bantu? Halo? Apa Bapak tertarik untuk mengikuti program asuransi? Di sini kami memiliki beberapa tawaran program asuransi jiwa. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada pensiun. Kalau boleh tahu, Bapak tertarik untuk mengambil asuransi yang mana ya Pak ya? Ini bukan suaranya Rehan. Tapi pasti dia sengaja mengubah suaranya biar aku nggak kenalin. Kurang ajar. Halo? Bagaimana Pak? Rehan. Kamu jangan pura-pura deh. Kamu di mana sekarang? Rehan? Hei! Hah? Kamu pikir Abah bodoh? Abah gampang ditipu sama kamu kayak begitu? Enggak! Di mana kamu sekarang? Ayo cepat pulang! Abang kenalin suara aku lagi. Rehan! Ayo jawab! Kamu udah bikin Abah marah! Cepat! Kenapa Mas Rehan? Kenapa? Abang kenalin suara aku. Abah tahu kalau ini nomor aku. Abah pasti langsung minta provider untuk melacak nomor ini. Aku harus segera musnahin nomornya. Ih, terus nomor Umi yang ada di kartu itu gimana? Aku nyimpen nomornya Umi itu di handphone, bukan di kartu. Jadi nanti kita beli nomor baru, abis itu kita nelfon Umi. Ya. Umi lihat kan betapa menyedihkannya Umi. Ternyata ini bener nomornya Rehan. Kenapa sih Umi selama ini ngebohongin Teteh, ngebohongin Abah? Kenapa? Hah? Kamu keterlaluan kamu ya. Teh, ampun Teh. Ampun. HP Umi ini akan Abah bawa. Abah mau melacak keberadaan si Rehan di mana? Ayo. Ya Allah, jangan biarkan Abah mengetahui posisi Rehan. Aku cuma ingin anakku hidup tenang tanpa disakitin Abah lagi. Tomat. Kangkung. Mau masak apa Api, Pak? Yang gampang-gampang aja, Bu. Iya ya. Ya paling ini bayam atau sama ikan asin. Sekalian diirit. Pak, ini aja nih, Pak. Ada plastikin. Ini Bang. Sama ini, Pak. Itu aja Afifah, diplastikin. kamu sama Rehan itu baru menikah ya? Iya, Bu. Oh, jadinya baru pengantin baru. Sebelumnya kamu tinggal di mana? Kok pindah ke sini? Saya tinggal di Jakarta, Bu. Ya kesini mau mengadu nasib, sekalian mau cari suasana kerja yang baru. Ya udah kalau gitu. Bang, nih.
Iya, Pak. Duluan ya ibu-ibu, saya mau masak dulu. Permisi. Iya, mari. Kayaknya Bu, ada yang ditutup-tutupi deh sama Afifah, Bu. Iya bener Bu, kalau bener dia menikah, dia kelihatannya bahagia, senang. Tapi ini kelihatannya murung, kayak yang ada ditutup-tutupin gitu. Jangan-jangan mereka bukan suami istri, Bu. Iya, Ada ibu-ibu, kalau mau ngurusin Bang, ini, orang, jangan urusin diri sendiri, itu namanya gibah tahu. Ih, si Abang mah. Ih, dia udah nikah belum sih Bu ya? Udah tahu. Itu Pak RW. Kebetulan ada Pak RW. Pagi Pak RW. Pagi Pak. Ada apa, Bu? Ini Pak, saya mau nanya. Itu kan ada warga baru, si Afifah sama Rehan. Iya. Udah lapor belum sama Pak RW buat tinggal di sini? Belum. Emang kenapa, Bu? Mereka mencurigakan Pak. Jangan-jangan belum menikah Pak. Oh, masa sih? Ya udah, gini aja, ibu-ibu nggak usah gelisah. Biar masalah ini saya yang selidikin, ya Bu? Oh gitu Pak. Ya udah terima kasih ya Pak ya. Ya. Terus. Ya, tinggal lurus aja, Pak. Terus, kiri dikit. Ya, terus. Waduh. Kamu bisa parkirin apa enggak sih? Lihat itu bemper. Maaf, Bu. Saya nggak sengaja, Bu. Maaf. Gampang banget bilang maaf. Tuh lihat. Kamu pikir ini mobil plastik? Iya. Saya minta ganti rugi. Tapi, Bu. Nggak ada tapi-tapian. Mana KTP? Ini, Bu. Oh. Nama kamu Teh Yusuf. Ya. Saya minta ganti 1 juta. Ayo, ganti 1 juta. Jangan, Bu. Si janji nggak akan kabur, Bu. Saya akan tanggung jawab, Bu. Jangan. Tidak. Kalau kamu nggak bayar, ini yang saya tahan. Ya. Apa mau? Saya minta ganti rugi 10 juta. Dari mana saya, Bu, punya uang sebanyak itu, Bu? Saya nggak punya, Bu. Ya udah, saya tunggu nanti sore. Bawa uangnya 1 juta. Ini saya tahan. Rp1 juta. Bang Yusuf, sing sabar ya. Bu Elis mah memang orangnya seperti itu. Tapi, Pak, saya nggak punya uang sebanyak itu, Pak, untuk ganti rugi. Pak Badun, tolongin saya dong, Pak. Atuh kumaha, Bang Yusuf, saya mah nggak punya uang sebanyak itu. Tapi Bang Yusuf teh coba aja bilang sama Umi. Umi tuh orangnya baik, pasti nggak akan minta ganti rugi deh. Mbak Nisi, kira-kira bisa nggak ya saya ngomong sama Umi Marwah? Boleh sekali. Mari saya antar. Pak, saya masuk dulu ya, Pak ya. Silahkan. Umi, maaf, ini Pak Yusuf mau nemuin Umi. Katanya ada hal penting yang mau diomongin sama Umi. Mau ngapain kamu kesini? Kamu pikir kamu ngadu ke Umi? Terus kamu lolos dari tanggung jawab? Bu, saya mohon pengertian Ibu. Saya orang susah, Bu. Kalau ganti rugi segitu, saya nggak bisa, Bu. Saya nggak mau tahu ya. Udah sana cari duit. Biar bisa ganti rugi. Pergi! Teh, kenapa diusir Pak Yusuf? Udah, biarin aja. Nanti kebiasaan. Nggak usah ngeladenin orang-orang susah. Ya Allah, Teh. Mungkin aja kan Pak Yusuf tuh punya kesulitan dan dia butuh bantuan. Biar aja deh Umi temuin dia. Susah banget sih dikasih tahu ya. Udah, tidak usah ngurusin orang yang susah. Nanti sekali kamu bantu, dia datang lagi minta bantuan. Udah. Gak ada habisnya kalau bantuin orang susah terus. Nah, kerja. Perkiraan anak ini lahir 3 hari lagi.
Tapi saya belum punya uang untuk bersalin. Ya Allah, berikanlah jalan keluar untuk kami. Narsi! Bu Heni, Gimana cicilanmu? Bu, maaf ya Bu, saya belum punya uang. Bagaimana kalau saya nunggak dulu, Bu? Ini sudah 2 bulan kamu nunggak. Ini bulan ketiga. Kamu bisa nggak sih bayar angsurannya? Bunganya makin besar. Iya, Bu. Tapi mau bagaimana lagi? Saya benar-benar tidak punya uang, Bu. Waktu kamu sakit, pendarahan, pinjam uang. Saya pinjemin. Nggak pakai entar-entar. Ya, Bu. Saya janji, saya bakal lunasi semua hutang-hutang saya, Bu. Setelah saya punya uang, saya ganti, Bu. Kelamaan. Kalian, cari ke dalam barang-barang yang bisa diambil. Baik, Bu. Jangan, Mas. Mas, saya punya. Ayo, cari. Cari semuanya apa yang ada di dapat diambil. Ambil. Ambil semuanya. Jangan, Bang. Bang, cuma itu yang saya punya, Bang. Tidak seberapa sih. Paling kalau dijual lakunya juga berapa? Lumayan daripada tidak dapat apa-apa. Untuk sementara waktu, cicilanmu cukup dengan emas ini dan TV. Tapi ingat, bulan depan kamu harus melunasi utang kamu. Bu, saya mohon, Bu. Jangan ambil gelang itu, Bu. Itu peninggalan orang tua saya. Saya akan lunasi setelah saya melahirkan, Bu. Saya tidak percaya sama kamu. Sekarang aja kamu tidak punya uang. Apalagi nanti. Nanti alasannya habis melahirkan mau dibayar. Bu, saya mohon jangan gelang itu, Bu. Ambil harta saya yang lain, Bu. Tapi jangan gelang itu. Harta yang mana? Yang lain yang mana? Kalau ada dia tadi sudah saya ambil. Kamu harus pikirkannya. Utangmu bulan depan harus kamu bayar. Kalau tidak, saya akan melakukan tindakan yang lebih drastis dari ini. Paham kamu itu? Bu, kembalikan. Ayo, Bu. pulang. Ibu, jangan, Bu. Saya mohon, Bu. Ibu, saya mohon kembalikan gelang saya, Bu. Saya mohon. Ibu. Ibu. Ini bener gak ya rumahnya Yusuf? Ini rumahnya Yusuf, Bu? Iya, Bu. Saya istrinya. Ibu siapa ya? Kenapa mencari suami saya? Saya kesini mau cari suami kamu. Saya mau minta uang 1 juta. Karena dia udah bikin mobil saya lecet. Bu, duit 50.000 saja buat makan kamu tidak punya, Bu. Apalagi duit 1 juta. Peduli amat sama kamu. Mau makan, mau tidak, bukan urusan saya. Cepat kasih saya 1 juta. Kalau kamu nggak mau bayar, saya lapor polisi. Jangan, Bu. Jangan laporkan suami saya ke polisi, Bu. Saya mohon, Bu. Kalau nggak mau dilaporin polisi, ya bayar atuh. Nggak usah pakai nangis. Nangis gak nyelesain masalah. Ayo bayar. Atau saya lapor polisi sekarang. Jangan, Bu. Saya mohon, jangan, Bu. Jangan, Bu. Jangan laporin saya ke polisi, Bu. Dengerin saya, nggak usah pakai nangis. Saya kasih waktu ya, sampai besok. Kalau besok nggak bayar, lapor polisi. Jangan, Bu.
Bu. Kenapa ini? Perutku sakit, perutku kuat banget. Kamu pendarahan ini. Kenapa bisa begini? Apa yang terjadi, Narsi? Tadi Bu ini kesini, Mas. Dia lagi sisilan. Dia terus saya sampai jatuh, Mas. Bu Heni ya? Tega sekali dia. Mas, sakit, Mas. Udah, ayo. Aku harus nemuin Umi. Aku harus pastiin keadaannya Umi baik-baik aja. Sejak Abah tahu nomor telepon aku, perasaan aku jadi nggak enak. Aku khawatir Abah nyiksa Umi supaya tahu posisi aku ada di mana sekarang. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak? Itu ada orang nyebrang. Hampir saja menabrak. Untungnya saya masih ngerem. Maaf, Pak, maaf. Maaf, Pak. Masya Allah, itu kan Pak Yusuf. Tukang parkir di butiknya Umi. Pak, sebentar Pak ya. Saya kenal orang itu soalnya. Pak Yusuf. Mas Rehan? Iya, ini Rehan, anaknya Umi. Istri Bapak kenapa, Pak? Ini istri saya pendarahan, Mas. Ya Allah. Dia sedang hamil. Terus tapi tadi jatuh di rumah. Ini sekarang mau ke rumah sakit? Iya, Mas. Tapi saya tunggu angkot dari tadi nggak datang-datang. Ya udah kalau gitu saya antar aja ya, pakai taksi. Tapi Mas, apa nggak merepotkan? Udah enggak kok. Ayo, kasihan istrinya Bapak. Ayo. Terima kasih, Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RW, silakan duduk, duduk, Pak. Makasih. Ada apa, Pak? Begini Bu Afifah, ada Pak Rehan. Mas Rehannya lagi ke Jakarta, Pak. Lagi ketemu sama orang tuanya. Oh gitu. Iya. Begini Bu Afifah, semenjak Bu Afifah itu tinggal di sini, sepertinya belum ada laporan ke RW, ya kan? Iya, Pak. Aduh, saya minta maaf banget soalnya kesibukan kita sama-sama karena pulang malam kerja jadi belum sempat melapor ke Bapak. Tadinya hari ini Mas Rehan itu mau ketemu sama Bapak, mau laporan, cuma dianya harus tiba-tiba ke Jakarta, Pak. Oh gitu, ya. Nah, saya mengerti deh. Iya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, Pak. Iya nggak apa-apa Bu. Saya cuma minta Ibu jangan tersinggung. Saya mau menanyakan sesuatu. Tentang apa, Pak? Begini, Bu Afifah, sebenarnya hubungan Bu Afifah sama Pak Rehan itu apa? Suami istri, atau saudara, atau bagaimana ya? Kenapa Afifah nggak bisa jawab? Jangan-jangan benar apa yang dibilang ibu-ibu. Afifah ini mencurigakan, seperti ada yang disembunyiin. Maksud saya begini Bu Afifah, kalau emang benar suami istri, saya pengen lihat surat nikahnya. Kalaupun saudara, saya pengen lihat kartu keluarganya. Tapi kalau bukan apa-apa, kok tinggal satu rumah, begitu Bu Afifah.
Gimana Bu Afifah? Bisa dijelasin nggak? Ya kita suami istri Pak, tapi kita memang belum lama menikah. Kalau gitu saya pengen lihat kopi surat nikahnya, bisa? Iya, sebentar ya Pak. Aneh banget. Kalau benar mereka sudah menikah, kenapa Afifah tampak ketakutan? Apa sebenarnya yang mereka sembunyiin? Ya Allah, Mas Rehan maafin aku Mas Rehan. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku terpaksa harus ngasih buku surat nikah itu. Aku nggak mau kita diusir dari rumah ini. Ya Allah, gimana ini? Aku tahu buku nikah ini udah nggak berlaku, kan aku masih istrinya Abah. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Aku nggak mau diusir dari sini. Pak, ini fotokopian buku nikahnya. Iya. Saya bisa lihat dulu Bu ya? Iya, silakan dicek aja Pak. Ini bener buku nikah Afifah sama Rehan. Tapi kenapa tadi Afifah kelihatan bingung dan kayak orang ketakutan? Sebenarnya ada apa ya? Aku harus menyelidiki nih. Gimana Pak? Ya udah, ini kopiannya saya bawa dulu untuk data warga dan pendatang, Bu. Iya, silakan Pak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak karena belum sempat melapor. Iya, nggak apa-apa Bu Afifah. Ini kan tugas saya sebagai ketua RW. Kalau gitu, saya permisi dulu. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asep, Tete kok pulang? Si Marwa kemana? Teteh pulang duluan. Teteh mau nagih uang ganti rugi tah sama si Yusuf. Yusuf mana? Yusuf eta tukang parkir tadi tempatnya butiknya Marwah. Tah nabrak tah, tinggali tah, penyok, bempernya. Terus si Umi kemana? Ya masih ditinggal di butik lah. Tete tuh kumaha sih? Ditinggal di butik. Bagaimana kalau dia telepon-teleponan sama si Rehan? Hah? Atau dia janjian ketemuan kumaha? Ya ampun. Teteh sampai lupa, Sep. Ini gara-gara si Yusuf sih. Badan. Balik lagi ke butik. Naik. Ke butik, udah cepetan naik. Jadi bagaimana dokter kondisi istri saya? Kandungannya baik-baik aja kan? Ada masalah dengan janin dalam kandungan istri Bapak. Dan harus sesegera mungkin dilakukan operasi sesar demi keselamatan bayi dan ibunya. Ya Allah. Kami tidak mau terlambat. Operasi harus dilakukan sesegera mungkin sore ini juga, Pak. Berapa biaya yang harus kami siapkan, dokter? Bapak bisa bertanya kepada bagian administrasi, Pak. Dan kami tidak mau terlambat. Kalau terlambat, semuanya akan sia-sia, Pak. Baik, dokter. Baik. Mas Yusuf. Aku mau operasi, Mas. Aku nggak mau. Bagaimana kita membayarnya, Mas? Kita udah nggak punya apa-apa lagi. Narsi. Kamu jangan berpikir macam-macam dulu. Itu biar jadi tanggungan saya. Biar jadi urusan saya. Yang penting kamu sekarang tenangin diri dulu. Terus kamu harus bertahan. Kamu harus kuat. Maafin aku ya, Mas. Kamu gak salah apa-apa, Narsi. Kamu gak perlu minta maaf. Kamu tunggu dulu di sini sebentar ya. Saya mau urus dulu semuanya. Dokter, saya titip istri saya sebentar. Saya permisi. Baik, Pak.
Yusuf, kita harus urus administrasinya sekarang, Pak. Saya nggak mau kehilangan anak sama istri saya, Mas Rehan. Tapi biaya operasi itu pasti sangat mahal, Mas. Bagaimana saya mau membayarnya? Ya Allah, kasihan Pak Yusuf. Aku tahu dia begitu ketakutan kehilangan anak dan istrinya. Tapi aku juga nggak punya banyak uang sekarang. Mohon bantu saya, Mas. Berilah pinjaman uang untuk operasi ini, Mas. Saya pasti akan membayarnya nanti, Mas. Ya Allah, bagaimana aku harus menjawab? Saat ini pun kondisi keuanganku sangat sulit. Tolonglah, Mas. Gak ada orang yang bisa dimintai tolong sekarang ini, Mas. Pak Yusuf, saya ingin sekali membantu Bapak. Namun kondisi saya sekarang nggak memungkinkan. Yang kita bisa lakukan sekarang hanyalah berdoa kepada Allah, meminta bantuannya, sambil berusaha semampu kita di sini, Pak. Tapi bagaimana kalau... Pak Yusuf, saya tahu. Saya coba telepon Umi. Insya Allah Umi bisa bantu. Sebentar, Pak. Aku khawatir handphonenya Umi disita sama Abah. Semoga Umi ada di butik sekarang. Rehan, kamu di mana, Nak? Umi sangat rindu. Tapi sekarang kamu gak bisa nelpon Umi karena HP Umi dibawa Abah. Ya Allah, bagaimana kalau Rehan menelpon ke HP itu dan diangkat sama Abah? Assalamualaikum. Butik Umi Marwah di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Kau kabulkan doaku, Umi ada di butik sekarang. Halo Umi. Ya Rehan, alhamdulillah. Kamu di mana, Nak? Umi, Rehan lagi di Jakarta. Tadi Rehan mau ketemu sama Umi. Rehan tahu handphonenya Umi pasti disita sama Abah, makanya Rehan nggak berani nelfon Umi. Ini Rehan nelfon ke butiknya Umi karena pengen ngasih tahu Umi Rehan lagi di Jakarta. Rehan kangen sama Umi. Gimana keadaannya Umi sekarang? Terus kamu sekarang ada di mana, Nak? Biar Umi aja yang kesana. Iya Umi, tapi sekarang Rehan ada masalah. Rehan butuh bantuannya Umi. Masalah apa? Cepat katakan. Begini Umi, istrinya Pak Yusuf, tukang parkir di butiknya Umi, sekarang kondisi kandungannya dalam keadaan kritis. Tadi dia jatuh, harus segera dioperasi. Nah, sekarang kami di rumah sakit. Kamu sekarang sama Pak Yusuf? Iya, Rehan tadi nggak sengaja ketemu Pak Yusuf di jalan. Rehan antar ke rumah sakit. Masalahnya, Pak Yusuf nggak punya biayanya. Rehan juga lagi nggak memungkinkan untuk membantu Pak Yusuf. Di rumah sakit mana? Biar Umi segera ke sana. Bilangnya sama Pak Yusuf, Umi akan menanggung semua biayanya. Di rumah sakit MP Medika, Umi. Rehan tunggu ya. Assalamualaikum. Pak Yusuf. Iya Mas Rehan. Alhamdulillah, Umi akan segera ke sini, Pak. Umi akan menanggung semua biayanya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Mas Rehan. Iya, Pak. Terima kasih. Sudah. Iya Mas. Sebaiknya sekarang kita langsung urus administrasinya. Iya Mas. Iya. Umi, kita ini sebenarnya mau kemana? Kita mau ke rumah sakit. Istrinya Pak Yusuf mau dioperasi. Loh, Umi, Pak Badrun mana? Kok mobilnya nggak ada? nah kan, ini kebiasaan nih Umi. Tiap kali dia mau pergi, dia tuh nggak pernah bilang Ningsih. Kalau pas kita kepepet kayak gini ngebutuhin dia kan susah nyarinya. Sep, tah tinggali Sep. Si Marwah teh mau pergi tuh. Ya, untuk kita nggak telat, Teh. Udahlah, nggak usah mikir macam-macam. Kamu telepon dia, tanya posisinya di mana. Atau kalau enggak nanti dia suruh jemput kita aja di rumah sakit ya. Iya Umi. Jangan diangkat. Jangan diangkat. Awas ya,
Nggak berani cerita-cerita macam-macam sama Ningsih. Mual, ente, apa ente? Kok nggak diangkat-angkat ya Umi? Ningsih takut kalau ada apa-apa. Ya wes, biarin. Sekarang kita naik taksi aja ya. Kita buru-buru nih. Yaudah yuk Umi. Ayo. Jangan lupa kasih tau Badrun suruh jemput kita di rumah sakit ya. Iya Umi. Ayo. No, dia no. Coba ikutin. Jangan sampai hilang. Ningsih cepetan ya. Iya Umi. Ya Allah, kenapa Umi lama sekali ya? Alhamdulillah. Umi! Pak Yusuf, maaf saya nggak bisa lama-lama. Saya langsung pamit ya. Assalamualaikum. Itu ada Umi. Ngalamin. Wah, Abah, Asep. Marwah, Rehan mana? Rehan nggak ada di sini, Teh. Kalau Rehan tidak ada di sini, ngapain kamu kesini? Saya di sini mau bantu Pak Yusuf untuk membantu biaya persalinan istrinya supaya bisa dioperasi. Ya pulang ya. Buang waktu. Iya. Ayo. Syukur aku sempat melihat Abah sama Wah lebih dulu. Jadi aku bisa ngumpet duluan. Mereka seperti nggak curiga sama Umi. Jadi Umi aman. Ya Allah. Umi. Rehan kangen sama Umi. Sayang, kita hanya bisa bertemu cuma sebentar. Rehan cuma bisa doain Umi. Semoga Umi selalu sehat. Sekarang aku harus segera pergi sebelum Abah sama Uang lihat aku di sini. Selamat ya Bu, bayi Ibu laki-laki dan sehat. Alhamdulillah ya Allah. Baikku selamat. Terima kasih ya dokter. Bu, anaknya saya bersihin dulu ya. Terima kasih suster. Bayinya mau dibawa kemana? Suster, bayinya dibawa. Suster, bayinya. Dokter, anak saya mau dibawa kemana? Sebentar Bu. Dokter, suster! Tolong, anak saya dibalikan. Dokter, suster, anak saya balikin anak saya, dokter. Dokter tolong. Ya Allah, selamatkanlah istri dan anakku. Aku gak mau kehilangan salah satu pun dari mereka. Yusuf, yang tenang ya. Kita sekarang berdoa supaya semuanya lancar dan ibu dan anaknya selamat. Amin, Umi, amin. Kembalikan bayinya. Dokter, itu bayi saya. Bener, itu bayi bapak. Bayi bapak diculik. Hei, jangan ambil bayi saya, hei. Hei, kembalikan bayi saya. Pak, bayi saya diculik, Pak. Pak, berhenti! Tolong tangkap orang itu! Berhenti, Bu, berhenti, Bu! Jangan mendekat. Atau sebanting ini bayi. Jangan. Kalau Anda lukai bayi saya nggak akan maafkan.
Bu Hani, kenapa ibu menculik anak saya? Saya sudah memperingatkan Narsi supaya dia membayar hutang-hutangnya kepada saya sebelum saya mengambil tindakan drastis. Jangan Bu, kembalikan anak saya Bu. Jangan sakiti dia Bu, dia tidak tahu apa-apa Bu. Saya janji secepatnya saya akan lunasi hutang-hutang saya Bu. Jangan mendekat, kalian jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan mendekat kalian. Pak, jangan mendekat Pak. Menjauh Pak. Sos. Main-main sama nyawa manusia. Diam, cepetan. Ikut saya, Pak. Diam, Aidan. Mas Rehan. Pak Yusuf. Ini Pak. Oleh Bapak. Terima kasih Mas. Lagi-lagi saya berhutang budi sama Mas Rehan. Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Pak Yusuf, ini semua karena kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma perantara. Terima kasih Mas. Bukannya Mas Rehan tadi mau pulang? Ini juga barusan mau pulang, tapi saya dengar ada ribut-ribut, ternyata ada kejadian ini. Udah sekarang yang penting bayinya Pak Yusuf udah selamat, alhamdulillah. Dibawa masuk ke dalam aja Pak, kasihan kedinginan. Baik Mas Rehan, terima kasih banyak. Saya pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya, Umi. Tolong dapatkan anak saya kembali. Saya dan Mas Yusuf sedang mengharapkan kehadirannya dari lama, Mi. Ya benar sih. Sabar ya. Sekarang apa yang kita bisa lakukan tuh hanya berdoa. Semoga anak kamu selamat ya. Benar, Bu. Semuanya pasrahkan saja kepada Allah. Karena Allah itu sebaik-baik pembuat rencana. Ya Allah, kembalikanlah anakku. Narsi. Anak kita selamat Narsi. Alhamdulillah. Iya Narsi. Terima kasih Umi telah berbuat baik sama kami. Hanya Allah yang bisa membalas Umi dengan sempurna dan berlipat ganda Umi. Amin. Sama-sama ya. Sudah seharusnya kita tuh saling tolong menolong. Alhamdulillah Allah memberi kesempatan sama Umi untuk bisa menolong Bu Narsi sama Pak Yusuf. Ya insya Allah ada orang di luar yang juga mau membantu Umi untuk menyelamatkan Rehan. Umi, kalau Umi tidak keberatan, saya ingin Umi memberi nama untuk anak kita. Ya. Keberatan nggak kalau diberi nama Rehan? Subhanallah, saya setuju sekali Umi. Semoga kelak bayi kita gini tumbuh jadi anak yang berbudi, berbakti, baik hati, soleh dan juga suka menolong seperti Mas Rehan, anak Umi. Amin, amin. Aduh, si Rehan teh kamananya? Sampai sekarang tidak ada titik terangnya. Tenang. Yang jelas kita tetap harus cari. Sabar. Abah, Puan. Di payun teh aya tamu milarian Abah. Bejana macana penting. Tidak kalau pada tuh. Sekedapnya. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Abah, Wak, ini bapaknya. Badun permisi dulu. Ada apa ya? Bapak siapa? Apa benar ini rumahnya Pak Rehan, Pak? Nah, betul. Ini rumahnya Pak Rehan. Ada apa, Pak? Cari Pak Rehan. Begini, Pak. Pak Rehan sama Bu Afifah baru aja pindah ke kampung saya. Nah, saya tahu alamat ini dari buku nikahnya. Maksud kedatangan saya ke sini, Pak, mau nanya apa benar Bu Afifah sama Pak Rehan sudah menikah? Ya memang
tadinya Pak Rehan sama Ibu Afifah tuh tinggalnya di sini. Ya, tapi sekarang mereka tinggal di mana? Oh ya, sekarang dia ada di kampung saya. Nanti saya tulisin alamatnya, Pak. Ya. Mas Rehan kemana sih? Di tengah malam gini kok belum pulang juga ya? Ya Allah, semoga nggak terjadi apa-apa sama Mas Rehan. Semoga Mas Rehan ketemu sama Umi dan semoga Mas Rehan nggak ketemu sama Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rehan. Ya Allah Mas Rehan, duduk. Maafin aku pulang kemalaman ya. Aku khawatir dari tadi nungguin kamu. Iya, soalnya tadi ada beberapa urusan mendadak di Jakarta. Terus gimana? Kamu udah ketemu sama Umi? Aku ketemu sama Umi cuman gak lama. Soalnya ternyata Abah sama Uwa ngikutin. Mereka lihat kamu nggak? Aku tadi langsung buru-buru pergi. Jadi Uwa sama Abah gak sempat ngeliat aku. Alhamdulillah kalau gitu. Oh ya Mas Ren, tadi Pak RW datang ke sini. Dia nanyain status kita. Terus? Ya, aku bilang kita udah nikah. Dan aku ngasih fotokopi buku nikah kita. Tapi perasaan aku nggak enak. Afifah, nggak usah khawatir kayak gitu. Wajar kalau RW datang ke sini untuk data warganya. Iya, tapi bukan itu masalahnya. Cuma aku ngerasa firasat aku nggak enak tentang buku nikah itu. Ya udah, aku mau bersih-bersih dulu. Habis itu mau sholat. Kamu udah sholat? Iya, iya. Sholat bareng ya. Jadi di desa ini mereka sembunyi. Pantes gak ketemu. Alamatnya di mana? Membingungin banget. Mana ngebingungin begini. Abah Asep! Abah Asep mau kemana? Mau ke rumah Rehan? Ya, teman saya cari-cari dari tadi. Saya jadi bingung jalanannya. Oh, ya udah kalau gitu ntar saya anterin ke kontrakannya. Rumahnya nggak jauh dari sini.